Apalagi maaf banyak partai kan. Itu ngeri banget itu. Iya, logikanya begitu, makanya maaf. Maaf nih, terpaksa. Bukan, jadi kayak mikir, kenapa ya malam dia angkat, paginya mundur. Kan kita mikir juga. Oh, berarti bulan apa udah kacau nih. Istilahnya gitu. Ada silaturahmi, ada silaturahim. Nah, ini, coba. Kalau silaturahmi itu maaf nih. Lo datang ke sini ntar di rumah Sidul makannya apa ya? Oh, itu silaturahmi. Tuh, nggak pakai hati. Tapi kalau silaturahim, itu pakai perasaan. Oh, ada. Lo nggak masak, gue pasti datang dulu. Kalau perlu gue bawain tentengan. Bawa sendiri. Itulah bahasa kata yang aku bisa pahami. Nah, jadi yang kita butuhkan itu yang silaturahim. Artinya masyarakat Jakarta, ayo kita bangun kota kita dan tidak ada lain. Kita harus kerja keras untuk memberikan kesejahteraan. Itu aja yang bisa kita lakukan. Bang Dul, saya duduk di sini berarti anak Betawi nggak berbudaya, anak Betawi ketinggalan zaman nggak terbukti. Nggak kebukti. Ini ada Bang Dul. Ada adab di mana tamu datang pasti disuguhin. Nah, ini dia nih. Untungnya lah kasih tahu. Kalau makanya ada yang suka salah paham, Jo. Datang ke kampung nggak ngasih tahu. Nah, itu jadi orang bilang ditolak. Iya. Ada aja ya. Diterima ya, Bang. Oh, nggak bisa. Betawi itu pasti terima tamu. Pasti terima. Pasti terima. Yang penting ada adabnya. Ada adab. Ayo, ini kelihatan seger banget nih. Wah, harus seger, Jo. Walaupun kita ngap-ngapan. Aduh, aku 2 minggu bukan nemenin, dampingi Mas Pram. Jalan di GBK sampai HI. Car Free Day. Nyerah kita juga. Ternyata Mas Pram itu juga gila ya, pas staminanya luar biasa. Ini kan goeser. Jadi kemarin lucu di rumah sakit Tarakan. Kan kita treadmill. Dia 10 menit dokter bilang, Pak cukup, Pak. Baru 10 menit? Udah cukup, Pak, katanya. Gue bilang, kalau gue, dok, gue 5 menit kalau kurang gue tambahin. Untuk mencapai 70%. Artinya secara fisik, Mas Pram memang, ya dia goes gitu kan. Kalau aku memang tiap hari jalan di komplek aja, paling ya setengah jam lah. Jadi siap ya, mengurus 14 juta manusia di Jakarta siang, 9 juta malam. Untungnya sudah cukup terlatih waktu di Banten. Nah ini. Jadi kan artinya apakah siap? Dulu pernah melakukan hal itu, 2016 aku selesai, sampai 2024 aku pikir tugas itu selesai. Jadi artinya sebetulnya apakah siap? Pemerintah daerah itu mudah kalau punya uang. Yang repot kalau nggak punya uang, Po. Nggak bisa ngapa-ngapain. Anggaran maksudnya. Anggaran gitu loh. Ya luar biasa ya, bayangkan. Dari sekian kandidat, Bang Dul ini termasuk yang lengkap backgroundnya. Wakil bupati, wakil gubernur, gubernur Banten, kemudian Senayan pernah, Senayan kurang apa lagi, artis pernah. Aduh, ini Bang, kalau kita baca-baca di sosial media gitu, Pilkada DKI ini rasa ajang pencarian bakat kata anak-anak itu. Ajang pencarian bakat? Karena kontennya penuh dengan potongan. Artinya begini, Po. Artinya begini, Mas Jo. Masyarakat Jakarta sekarang happy. Iya, betul. Kemarin kan sebelum MK kan kita pada ketakutan. Wah, ini pesta kita nggak ada tamu nih. Itulah Jo, makanya Jo. Rumahku ini sebetulnya ini kan lokasi syuting Sidul. Ini warung. Jadi sekali waktu datanglah teman-teman komunitas. Dia bilang, Dul, lu kasih tahu Dul. Kata mereka nih? Kata mereka, jangan lu pikir kita ini mau jadi kayak pakaian kotor dimasukin ke kota kosong. Betul, Bang. Gua lawan Dul. Itu sebelum kita jadi wakil, calon wakil gubernur kan. Sejauh hari sebelum MK ya? Artinya antusias masyarakat itu timbul lagi. Jadi ada simbol harapan ya? Ada, makanya apalagi maaf teman-teman ya dalam tanda kutip Resa, Rahadian, demo, teman-teman komedian demo, anak-anak mahasiswa luar biasa. Apalagi ditambah teman-teman mahasiswa kan, bukan apa ya, ada harapan baru, ini demokrasi kembali. Iya. Itulah kebahagiaan. Kalau teman-teman saya bilang, yang dari Betawi bilang, mau kayak gile kan, ini ya kan demokrasi nggak bisa, pestanya di mana? Cuma satu orang. Karena harusnya pesta rakyat bukan pesta keluarga. Demokrasi itu demokrasi. Gimana Uni? Kan punya pertanyaan luar biasa. Ini. Nah, jadi masyarakat Jakarta itu kan untuk yang pemilih baru, mereka kalau tanya Bang Dul sebagai artis tahu semua. Tapi kalau Bang Dul untuk pemerintahan, Bang Dul untuk membangun kota, mereka pengen tahu Bang Dul itu
sepaham konsepnya apa sih? Iya, sepaham begitu? apa? Iya, dengan Jakarta, Bang. Dulu kecil di Jakarta mungkin ceritain aja tuh Kali Krukut tuh masih segede benar, benar. Makanya saya jujur, saya demen baca sejarah, walaupun saya bukan sejarawan. Artinya J.J. Rizal itu bilang kan, Jakarta itu sebetulnya disiapkan bukan untuk kota tinggal. Oh iya. Ini kan sebetulnya Jakarta ini kota pantai. Dulu kan cuma adanya di kota lama. Penduduknya sedikit. Sama perdagangan Sama ya. perdagangan kan waktu itu ya zaman Pelabuhan. VOC segala macam. Arti konsep kan begitu. Begitu dia berkembang menjadi bandar, jadi Batavia. Jadi besar. Ternyata infrastrukturnya menjadi penting kan. Iya. Nah, jadi singkat kata, abang nih ya 11 tahun di Banten. Background nggak tahu tentang ilmu pemerintahan, tapi begitu saya jadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang, saya belajar. Konsekuensinya apa? Aku meninggalkan dunia film 10 tahun, Jo. Jadi waktu aku jadi wakil bupati, pengorbanan luar biasa. aku tinggalkan dunia film. Minta maaf, 2008 itu Sidul lagi top. Lagi tinggi-tingginya. Betul, Lagi tinggi-tingginya. betul. Tontonan semua umat. Jangankan orang, keluarga dulu bilang, Bang, Ngapain? ini kalau abang pergi, kita bagaimana ya? Iya. Gue bilang, ini nggak tahu nih kok kayaknya ada panggilan. Jadi keluarga dulu tuh maksudnya ada Mandra, ada Sarah, dulu masih Zainab. Jenap, ada segala macam. Mereka, waduh, kok abang pergi ke sono gitu? Kita bagaimana dalam konteks kita ini? Ya kita waktu itu pada waktu puncak gitu kan. Aku nggak tahu, Jo, kayaknya ada panggilan lain gitu kan. Aku coba meyakini mereka. Insya Allah tetap dulu ada, tapi aku rubah format. Makanya kenapa dulu aku bikin Dul the Movie. Iya. Dulu kan aku bikin mini seri. Karena movie kan pendek waktunya. Makanya aku bikin film lah. Tetap bikin film, syuting. Karena syuting ini kan dalam arti kata nggak lama, waktunya pendek lah. Nah itu bagian penyaluran hobi. Tapi sementara pemikiran aku tentang ini gimana sih melakukan sesuatu buat masyarakat secara direct. Kalau film ini kan imajinasi. Iya. Tapi kalau ke pemerintahan Langsung itu berperan kan langsung gitu kan. Nah, artinya sebetulnya pemerintahan itu udah ada pakemnya, Jo. Udah ada apa yang harus dikerjakan sudah ada. Cuman tinggal prioritas kita apa. Makanya saya selalu katakan dalam ilmu kepemerintahan yang saya pelajari hanya ada 2 tugas pemerintah daerah. Apapun kecuali pusat. Kalau pemerintah daerah itu cuma 2. Satu yang dikatakan urusan wajib. Urusan wajib ini pelayanan dasar. Apa itu? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan. Nah, ini wajib nih. Itu semua daerah begitu. Semua itu sudah undang-undang. Artinya itulah yang harus dikerjakan. Nah, kemudian ada yang namanya urusan pilihan. Pilihan itu berdasarkan konten di lokal tuh ada apa? Misal gini, kalau di mana-mana ada yang bilang misalnya dinas kehutanan. Jakarta kan nggak punya hutan. Kagak ada hutan. Jadi nggak perlu kita bikin dinas kehutanan, mungkin dinas pertamanan. Mungkin seperti itu. Nah, jadi sebetulnya setiap pemerintah daerah itu sudah punya pakemnya atau programnya apa. Makanya itu selalu dikatakan RPJMD, Rencana Jangka Menengah Pembangunan. Artinya 5 tahun itu nggak pernah selesai seorang gubernur menyelesaikan wilayahnya. Makanya ada keberlanjutan. Itulah yang dikatakan berkelanjutan. Makanya mungkin teman-teman bilang, Bang, nanti bagaimana proyeknya Bang Yos Baswe? Kita lanjutkan. Bang, Jakarta macet, paham. Dari zaman dulu kita tahu paham macet. Cuman kok macet melulu. Nggak selesai-selesai. Nggak diatur ya. Ya mungkin Mas Jo, Mpok, tahu lah. Jakarta ini kan unik. Unik. Populasinya pagi itu bisa 14 juta. 14 juta tuh bayangin. Malamnya 9 juta. 3 kali Singapura ya? Iya, malamnya 9 juta. Artinya apa? 5 juta ini kan pendatang. Manggerang, Banten, Bogor kan masuk nih. Zet ke tengah. 5 juta orang. Waktu yang bersamaan. Waktu yang bersamaan. Jadi artinya macet Jakarta tuh cuma dua waktu. Pagi sama sore. Dah itu aja kan. Siang ini kan kosong. Nah inilah yang dikelola. Makanya maaf zaman Bang Yos bikin busway. Zaman Ahok bikin MRT. Zaman Bang Anies bikin LRT. Itu salah satu misalnya seperti itu. Apakah sudah selesai? Belum. Karena ini kan nggak bisa dipungkiri, Jo. Yang disebut Jabodetabek Punjur itu adalah titik sentral dari Jakarta. Itu abang dulu anggota itu ya? Saya dulu bukan cuma anggota, saya ketua. Nah, saya ketua. Artinya gini, dulu setiap gubernur harus menjadi pimpinan. Oh, yang ini gantian ini. Gantian. Jadi untuk mengkoordinir wilayah Jabodetabek Punjur. Nah, itu gantian. Ntar gubernur Jabar waktu itu zaman Kang Eri, kemudian waktu itu zaman Bang Foke atau Bang Anies. Artinya setiap gubernur harus itu bergantian.
Jadi bukan juga saya tahu semua, tapi saya agak paham bagaimana menyelesaikannya. Sudah berada di dalam. Sudah ada di situ gitu loh. Tapi gini Bang, setiap kali pergantian kepala daerah itu, baik di Jakarta maupun tempat lain, kadang-kadang kita capek dengan istilahnya beda pimpinan, beda cara, beda pimpinan, malas melanjutkan. Betul. Nah, saya mendengar satu kalimat yang menyejukkan bahwa ya setiap pemimpin tidak menutup bahwa ada yang bagus, ada yang kurang bagusnya. Dan komitmen Mas Pram dan Bang Dul kemarin yang saya baca di media itu, semua gubernur-gubernur yang telah berbuat kebaikan di Jakarta akan dilanjutkan. Betul. Ya, itu pasti ya. Betul. Baik sebelum Pak Ahok, baik Pak Ahok, bahkan Pak saya Anies jujur Jo, ini sebetulnya pencetusnya ada yang namanya Pramono Anung. Mas Pram. Dia bilang, luar biasa. Kita harus berkunjung kepada para mantan gubernur. Wah, itu sejuk banget ya. Itu yang kami butuhkan, Aduh. Bang. Kita udah capek ya. Kenapa? Itulah hebatnya Pramono. Dia tahu bagaimana konsep membangun sebuah negeri. Maaf, bukan Jakarta loh. Betul. Dia ini kan seskap. Oh, itulah yang mungkin diharapkan Ibu. Itulah kenapa waktu aku berpikir, aku nggak mengecilkan kemampuan Pramono. Cuman bagi aku, Pramono terlalu kecil jadi gubernur. Betul. Menurutku. Bayangin dia kan, ya maaf 7 tahun, 9 tahun mendampingi presiden. Mendesain bagaimana. Walaupun semua pasti Pak Presiden, ide aku mau bikin gini. Ini lah mereka bahasanya dalam tanda kutip ting teng menerjemahkannya. Nah jadi artinya, Mas Pram ya, Bang, kita harus ketemu dengan mantan gubernur. Kenapa Mas? Selain kita sawan, kita ingin tahu kemana sih visinya. Waktu itu kenapa sih busway dibikin? Wah, waktu busway dibikin berapa banyak pohon ditebang? Iya. Itu resiko yang luar Oh biasa. iya kan, untuk buat jalur. Iya. Bagaimana penolakan masyarakat? Oh, luar biasa waktu itu. Artinya konsekuensi udah deh, kalau mau jadi pimpinan terus mau enak-enak aja jangan. Pasti kita dimaki. Mending presiden sosmed. Ya, seperti itu. Karena sebetulnya bukan apa, Mbak. Pasti kita nggak mungkin bisa melayani semua orang. Iya. Nggak mungkin. Tidak bisa menyenangkan semua Kita orang. tebang tangan kita cuma 2 meter, nggak lebih. Iya. Nah, maka itu mari kita bergandengan tangan. Gotong Itulah royong. bahasanya gotong royong. Ya, yang saya potret di sosial media ya, ini kita lihat orang melihat Mas Pram ini sosok yang pendiam, tidak banyak keluar kalimat. Betul. Tapi begitu kita gali, ternyata beliau orang yang sangat berprestasi. Betul. Nah, ini bisa mengimbangi ini kerja-kerja karena memang untuk jadi gubernur Jakarta konon harus punya jaringan yang sangat luas. Ini bisa terpenuhi oleh Mas Pram ya? Itu ya, maaf gini. Semua daerah itu harus melakukan harmonisasi dengan pemerintah pusat. Iya. Semua daerah. Ini nih. Karena apa? Ada proyek APBN, ada proyek APBD. Yang akan saling Iya kan? berkorelasi dengan Artinya APBN menjadi prioritas, tapi APBD menjadi prioritas utama. Iya. Misalnya maaf, APBN ingin bikin tol sekian panjang, tol jadi keluar jalan itu ada urusan APBD. Iya. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Artinya Harmonisasi apa? tadi. Sekarang maaf, ini kan transisi ke pemerintahan. Pun ibu kota akan pindah, walaupun mungkin prosesnya lama. Tapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sudah diketuk bahwa DKI pindah menjadi TKJ. Siapa yang bisa men-setting? Itu yang namanya Pramono Anung. Iya. Kita nggak bisa ngambil kucing dalam karung kalau soal kayak gini. Gitu loh. Harus ada kepastian. Iya, makanya saya begitu ibu ngomong, saya berpikir, saya tanya, Bu, maaf, Mas Pram mau? Aku bukan bilang mau. Itu artinya kan kayak turun gitu ya. Apa mau? Makanya dia bilang, Bang, aku bukan turun gunung, aku malah naik gunung nih kan. Wah, ini enak nih tantangan kan. Tantangannya enak nih. Tapi Bang Dul nggak ngerasa aku dimanfaatkan popularitasnya terus dijadiin wagub? Buat kepentingan masyarakat Jakarta nggak ada masalah. Tuh dengar tuh netizen tuh, nggak ada masalah. Oh, Bang aku Dulnya. ini udah jadi gubernur. Walaupun gubernur Banten. Iya. Jadi nggak ngimpi lah aku jadi gubernur DKI. Aku sekarang tugasku membantu gubernur Jakarta, membenahi Jakarta agar tingkat masyarakat kesejahteraan meningkat. Netizen harus tahu tuh, masih ada yang goreng-goreng soalnya. Ya, itu biasa lah. Sebelah kan. Biasa. Saya paham lah. Saya kan juga dalam tanda kutip 50 tahun menjadi orang media. Tentu banyak orang juga yang nggak suka. Itu normal di dalam sebuah hidup. Normal aja. Oke, sekarang kita sedikit tarik. Ini kita sudah lihat tadi visinya luar biasa ya. Dan kerjasamanya juga kayaknya kita yakin bagus lah ini ya. Ini super tim nih, Mas Pram dengan Bang Dul nih. Betul. Bang, keluarga gimana? Begitu tahu situasi seperti ini, gimana coba? Mbak Dewi. Yo, hari Senin itu, Pok Nova, harusnya aku ke Bali. Ada kunjungan kerja. Sebagai
sebagai anggota DPR gitu kan, kunjungan kerja, kebetulan cucu ada studi tour. Udah kita libur sekalian libur. Maaf nih, udah pesen tiket 10. Hotel kita udah bayar. Rute udah dibikin ya. Nyewa mobil udah itu kan udah. Tinggal jalan. Makan di mana entar lihat tari kecak, kemudian anak-anak mau lihat sunset. Apalagi aku bawa cucu kan, udah yang baru. Biasanya mutung tuh kalau nggak jadi. Wah iya begitu, tiba-tiba Mas Sekjen telepon malam hari Minggu. Mas, tidak boleh meninggalkan Jakarta. Mati nih gue bilang. Ini ada tugas apa nih? Mas, apa nih Mas? Udah, nanti tunggu aja. Yang pasti, Mas, aku mesti ke Bali. Perintah tidak boleh meninggalkan. Waduh, gue bilang, Pak, tadi keluarga mau batal, Mbak. Gua katanya jangan, gua tekor banyak nih. Lu jalan-jalan aja. Lu jalan aja deh. Kalau misal lu istilahnya selesai, saya nyusul. Artinya istri, anak-anak, cucu berharap saya nyusul. Waduh, Senin, Selasa, tiba-tiba Rebo daftar. Aduh, ini kacau nih. Nah, singkat kata, aku coba telepon. Nyonya dulu dong. Nyonya, gue bilang ini arti maaf Jo, memang sih sebelum pas aku dipanggil ibu, bisik-bisik tetangga di DPP itu udah terdengar. Bang, lu kayaknya jadi wakil gubernur, gitu kan. Lu udah jangan pada dagang deh, candaan lo. Kita biasa. Enggak bang, kayaknya begitu. Pokoknya siapapun gubernurnya wakilnya lu. Gua kata lu udah kayak produk aja. Udah singkat kata. Aku udah ngomong sama istri. Ini gimana ya? Ini kayaknya aku ada penugasan lain gitu kan. Ya istri saya bilang, ya terserah kamu gimana. Ya dalam pengertian bukan berarti aku memilih berarti mencari yang enak gitu loh. Aku nih sedang fokus nih Komisi 10 nih, sedang fokus mengurus pasti berada di DPR kan? Iya, arti itu kan kebetulan kita sedang membuat panja biaya pendidikan. Kan tiba-tiba belakangan UKT meningkat soal operasional. Ternyata waktu kita panggil semua universitas negeri swasta, mereka cerita problematik. Wow, 15 tahun universitas kita itu nggak pernah naik UKT-nya. Saya bilang, gimana mungkin? Jo, sampai dia bilang, Dul, bayangin Dul. Maaf, gue terpaksa nyebut nama. Ini kita bikin nih tanda kan, plang, Universitas Indonesia, Universitas Trisakti. Itu bayar pajaknya sama kayak lo pasang iklan. Mak. Misalnya, gue bilang yang bener, iya Mas. Makanya Mas tolong dong gimana, ini kan lembaga pendidikan. PBB-nya itu sama dengan orang bangun apartemen. Wow, pantas aja biaya menjadi tinggi kan? Ternyata ya. Ya sementara kan maaf, dulu kan Bang Anies ada satu kebijakan. IMB yang 2 miliar free. Kita bisa bikin itu. Saya udah ngomong sama Mas Pram, Mas, ini kalau memang kita insya Allah dipercaya masyarakat Jakarta, minimal semua lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri, harus kita ringankan, bukan kita gratiskan, ringankan. Mungkin bisa 50%. Ini loh yang ditunggu kayak gini-gini loh ya, terobosan. Ya itu jujur karena saya juga dapat masukan kan. Kita dapat masukan kan. Karena bekalnya sebagai anggota dewan. Ya itulah, makanya kita sedang menggodok itu. Dan sekarang mau melaksanakan. Ya. Betul, jadi artinya seperti itu. Tiba-tiba ada penugasan lain, maka istriku bilang, ya kalau memang kamu satu itu perintah, ya udah kita semua setuju, silakan aja. Ini kelihatan juga Bang Jo. Tugas negara di atas. Sudah menemani dari lama, sehingga nggak kagetan gitu. Nggak kaget. Ini kan harus ninggalin DPR gitu kan. Mundur kan Bang, lu harus mundur. Saya mundur. Artinya waktu pendaftaran saya sudah bikin surat pengunduran diri kan. Tapi memang mekanisme proses kan. Tapi alhamdulillah sudah keluar persetujuannya. Karena proses PAW juga berjalan. Tanggal 1 Oktober kan sudah bekerja. Kalau anggota DPR tidak melantik presiden tanggal 20, bisa kosong negara ini. Betul. Nah, jadi dan ini menarik ya. Jadi sudah ada kalau kita lihat pengorbanannya apa sih Bang Dul? Kita dengerin tadi ya. Meninggalkan dunia yang digeluti berpuluh-puluh tahun ketika menjadi wakil bupati, apalagi sekarang. Nah, ini kemudian kan orang banyak bertanya soal, Bang, nanti pembagian kerjanya gimana Bang? Jangan sampai cuma jadi kayak gitu lah kan. Karena ada contoh-contoh tempat lain. Benar. Gimana ini? Saya sangat yakin Mas Pram itu orang yang patut dengan konstitusi. Artinya begini. Sebetulnya secara undang-undang pembagian tugas antara gubernur, apalah mau bupati, mau wakil, mau wali kota, sudah ada apa pekerjaannya. Tinggal masalahnya dulu kenapa? Mungkin ada ketidakharmonisan.
pimpinannya tidak mau memberikan ini kepada wakilnya. Inilah yang dikatakan wakil cuma jadi ban serep. Nggak bisa seorang pimpinan daerah bisa melakukan semua pekerjaan. Memang kadang-kadang ini terjadi konflik antara kepentingan partai. Pimpinannya partai ini, wakilnya ini, wah kalau gue kasih ntar dia populer. Apalagi kalau misalnya, nah, kalau saya ini kan sama banyak partai. Ini keuntungan kita. Apalagi banyak partai kan. Itu ngeri banget itu. Iya, logikanya begitu, makanya maaf nih terpaksa. Bukan jadi kayak mikir, kenapa ya malam dia angkat paginya mundur. Kan kita mikir juga. Berarti bulan apa udah kacau nih. Istilahnya gitu. Nah artinya waktu malam paginya saya ketemu ibu bilang kamu ketemu Mas Pram. Malamnya aku datang ke rumah Mas Pram. Langsung. Dia tanya, Bang, percaya nggak sama aku? Ya percaya. Mestinya kamu yang jadi gubernur, bukan enggak Mas yang harus jadi gubernur. Aku jadi wakil. Aku pernah jadi gubernur, Mas. Mas belum pernah jadi gubernur. Ini kan dipotret dari luar, pasangan Mas Pram Bang Dul ini kan kok harmonis banget. Ya saya nggak tahu lah. Itu apakah kan juga kayaknya lumayan. Karena basicnya saya sudah tahu tentang ilmu kepemerintahan. Ya itulah makanya seorang pimpinan nggak bisa dia bekerja sendiri. Dia tidak bisa kerja, dia harus mendisposisikan kepada bawahannya. Ada satu saat pimpinan ini tidak mendisposisikan kepada wakilnya, tapi ke sekdanya atau kepada dinas-dinas yang lain. Langsung. Karena apa? Ada kepentingan politik di sini. Ini masalah ketidakharmonisan. Jadi ini ada 3 komponen yang kayak blessing di kita ya. Pertama chemistry Bang Dul dan Mas Pram tuh bagus banget satu partai. Yang kedua kita koalisinya ramping banget. Betul. Jadi kemungkinan konflik of interest-nya kecil. Sekarang kita malah lebih lebar dari yang sono. Bener. Masyarakat udah mulai Jadi koalisinya dengan rakyat ya? Dengan rakyat. Benar kan kita dibilang koalisi dengan rakyat. Terus yang ketiga, support sistemnya Bang Dul dan Mas Pram ini udah jadi. Keluarganya ini udah support. Jadi kita nggak khawatir lah ada keluarga yang tiba-tiba nyeleneh, ada protes-protes dari keluarga. Itu kita rasa enggak. Jadi ini harus kita menangin nih beliau. Ini kan kalau kita lihat nih di beberapa daerah di Jakarta kemarin saya keliling sama teman-teman, saya suka naik motor, itu banyak deklarasi dukungan dari berbagai ada warga dengan kaos macam-macam loh. Itu saya nggak berani mendeklar itu. Tapi artinya banyak, Bang kita mau deklarasi udah lu bikin sendiri aja deh. Katanya teman-teman bilang sampai ngantri nih yang nundang untuk deklarasi tiap-tiap. Maaf, kita terpaksa jadwalin udah kayak lu datang udah kayak ke dokter sini kan. Jam 9, jam 10 ini, jam 10, jam 11 ini. Udah ada acara lagi. Jam 12 gue mesti pergi balik lagi. Kita bilang ini kejadian kayak tahun 2008 lagi. Maaf nih rumah aku nih nggak pernah sepi kalau buat gini. Betul. Di sinilah yang namanya Fauzi Bowo datang. 2007 Pak Foke. Pada waktu mau jadi gubernur. Di awal ya? Dia minta aku jadi wakil gubernurnya. Oh pernah? Lah, ini jadi yang tahu nih. Ente mesti tahu sejarahnya ini. Jadi nggak ujuk-ujuk sekarang. Waduh, jadi aku ini dalam kaitan politik bukan kecebur, tapi diceburin tetangga. Wah, ada tetangga yang berperan di sini. Di sini aku tinggal di komplek ini udah lama. Tetangga aku namanya Beki Saifuddin. Beliau ini kakaknya Lukman Saifuddin, mantan Menteri Agama. Keluarganya masih Gus Solah. Singkat kata 2007 dia datang. Dul, Gus Solah mau ketemu, mau ngapain ketemu gue? Gue nggak tahu, pokoknya Gus Solah mau ketemu. Singkat kata Jo, 2007 aku datanglah ke rumah Gus Solah. Aku belum menjadi kader partai ini. Aku masih 2007 kita lagi top tinggi, trending. Singkat kata aku ketemu Gus Solah, beliau mempresentasikan ada lembaga survei namanya Vanzog. Saya bilang, Gus, ini apa nih? Vanzog ini lembaga survei internasional. Apabila investor mau masuk Indonesia, ini menjadi referensi. Nah di sini namaku tinggi sebagai gubernur. Kaget. Gue bilang nggak salah. Gimana caranya? Saya jadi 2007 Jo. Boleh dicari itu. Rame kan dulu. Rano Karno calon gubernur. Singkat kata 2007 di sini. Maaf, Bang Foko ke sini. Termasuk Kang Adang Dul jatuh ke sini. Dul gimana dulu kok gue? Gue siap aja deh. Gue masih apa? Gue siap deh. Datanglah. Aku pertama kali masih ada Caimin. Boleh tanya Caimin. Aku pertama kali diajak sama Mas Beki. Karena Gus Solah bilang, Dul kalau mau masuk politik itu harus partai. Oh, masuk partai. Pak gimana cara masuk partai? Baik, lo ketemuin
Caimin. Ketemulah aku sama Caimin, ngobrol-ngobrol. Ya udah nanti kita yang dukung. Cuman kita sendiri mesti cari partai lain. Koalisi. Koalisi. Aku nggak ngerti. Sumpah, Jo. 2007 itu aku bersama Bang Foke diajak Bang Foke ketemu ibu. Oke, iya. Pertama kali. Masih ada Pak Taufik ya? Masih. Pertama kali aku ketemu Megawati Soekarno Putri. Aku tahu beliau, tapi nggak kenal. Siapa yang nggak tahu kan? Iya, betul. Waduh, gue bilang Bang Foke, Bang, bener Abang mau ketemu kita ajak. Iya, Ibu Mega mau ketemu. Waduh, gue bilang gue mesti ngomong apa gitu kan? Ya, singkat kata, ketemulah. Diterima di ruang yang sangat saya tahu itu ruangan khusus untuk menerima tamu. Disitulah ibu bilang, Mas Rano, maaf kami belum bisa mendukung karena Jakarta masih membutuhkan dalam tanda kutip waktu itu ya komponen keamanannya lah. Makanya waktu itu Bang Foke wakilnya Pak saya jadi lupa Supra siapa itu. Singkat kata saya bilang nggak apa-apa Bu, saya bisa ketemu ibu ya udah buat saya udah kebanggaan nih nggak apa-apa. Singkat kata 2007 aku nggak masuk lah. Udah tiba-tiba 2008 ada rombongan kurcaci dari Kabupaten Tangerang. Tuh, lu dampingin Pak Ismet, ngapain jadi wakil bupati? Aduh, gua lagi gua bilang gua udah enak-enak, gua mau syuting lagi. Itulah kisahnya begitu, Po. Awalnya begitu masuk ke dalam dunia politik. Tapi gini, sejauh ini setelah kemudian benar-benar masuk dalam politik praktis, mau ngabdi lewat parlemen, kemudian juga lewat eksekutif di Banten. Ini bekal apa yang paling berharga yang nanti nih tahun depan awal ya, begitu menang akan langsung dieksekusi di Jakarta. Bekal pertama kita membaca pertanggungjawaban gubernur. Jadi dari situ memetakan masalah ya. Jo bisa lihat setiap gubernur berakhir dia harus menyerahkan pertanggungjawaban. Itu bekal pertama kita buka, Prek. Itu kitab pertama itu ya. Itu kitab pertama. Peta awal. Peta awal. Ini desain. Kita punya visi misi. Iya. Kita bisa masukkan ke situ. Iya. Tapi Jo, anggaran 2024, 2025 sudah diketuk oleh DPRD. 85 triliun programnya ini. Kita nggak bisa lari. Naskah sudah ada. Udah skenario para udah pemain ada. Tinggal melaksanakan. Duit udah ada, tinggal syuting. Kamera action, go. Jebret. Full time. Nah, itu sinetron gue belum. Baru kita susun. Ntar di 2025, gue masukin visi misi gue. Jadi setelahnya itu mesti masyarakat paham. Ya, jadi jangan, dia nggak punya program. Sekarang kita bukan nggak punya program, punya, tapi kita nggak bisa nyelipin sini nggak. Karena kronologisnya jelas ya. Kecuali itu yang namanya ada anggaran perubahan. Baru bisa disebutkan. Nih, kita mau masukin sini, kita minta persetujuan DPRD. Gue mau masukin ini di sini ya. Sesuai kampanye gue kemarin. Anggaran lo gue geser untuk kegiatan maaf. Makan siang gratis. Itu kan belum ada. Iya, belum. Rapat lah dengan Menteri Keuangan untuk transisi kan. Baru dimasukin. Perubahan. Betul. Itu yang mesti ini perlu tahu masyarakat nih. Iya, jangan-jangan hari pertama dilantik langsung dituntut. Benar, kita paham. Tinggal kan kita lihat. Mungkin kalau ya istilah sifatnya darurat, kita punya privilege untuk melakukan itu. Boleh kita melakukan itu. Jadi semua itu pemerintahan. Kalau nggak ada BPKP, nggak perlu BPK. Itu kan Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka kerja berdasarkan skenario yang ada. Jadi begitu dia baca BPKP, baca skenario yang ada, ini tiba-tiba kita kerja ini, dia tanya ini kenapa? Itu yang disebut bisa menjadi temuan. Bisa jadi temuan. Nih Bang, ada dua pertanyaan dari netizen saya sebutkan. Ini titipnya udah dari kemarin. Yang pertama, Mas Jo kalau ketemu Bang Dul sampaikan soal dulu gubernur terdahulu itu ada setiap pagi kayak gini, balai kota dibuka untuk rakyat. Tolong Bang kalau bisa itu dihidupkan kembali. Itu juga salah satu saya ngomong Mas Pram. Mas, ini enaknya kalau kita jadi, ini kita ngopi bareng. Bahasanya kan bisa terima aspirasi. Kita ngopi bareng. Kita pagi. Denger nih. Ya kan ya minimal sejam 2 jam kita dengar aspirasi. Maaf Jo, nggak semua anak buah kita kerjanya bener. Nah ini nih. Kita kan paham puluhan. Biar langsung. Iya dong. Misalnya apa Bang, sekolah saya begini. Beasiswa udah nggak dapat lagi. Kenapa nggak dapat lagi? Padahal KCP ada kartu Jakarta Pintar, ada semua. Tiba-tiba kenapa nggak ada? Kita tanya kenapa kemarin nggak ada? Ya Pak, karena kemarin kan COVID pandemi. Jadi semua anggaran ditarik buat ini. Ya udah nggak COVID nggak ada, kenapa nggak jalan? Nah, kan mesti begitu.
Itu Mas Pram setuju. Saya bilang, Bang, Mas, kita bikin kopi. Terjawab ya, nanti netizen. Kita nggak usah macam-macam, Mas. Udah nggak usah kopi sama kue pancong, udah. Ini dia nih. Kita ngobrol deh. Tiap hari dia nyampe di sana. Kalau saya suka kue pancong. Kan karena in the course. Buat makan nasi nggak keburu, jadi kue pancong. Jadi dia makan di... sama kue rangi. Terus dia kompor di belakang. Artinya itu perlu salah satu kita untuk mendapat masukan. Kemudian kita juga bisa mengontrol anak buah kita. Dan ini jadi kelihatan ya, selain egaliter ya, ya seharusnya masyarakat Jakarta, apalagi ada teman-teman kita dari Betawi itu biasa kayak gitu. Komunikasi nggak boleh terputus ya. Nggak bisa, itu yang namanya silat. Ada silaturahmi, ada silaturahim. Nah ini, coba. Kalau silaturahmi itu maaf nih. Lo datang ke sini ntar di rumah Sidul makannya apa ya? Oh itu silaturahmi. Tuh, nggak pakai hati. Tapi kalau silaturahim, itu pakai perasaan. Oh, lo nggak masak, gue pasti datang dulu. Kalaupun gue bawain tentengan sendiri, itulah bahasa kata yang aku bisa pahami. Nah, jadi yang kita butuhkan itu yang silaturahim. Jadi warga dengan nggak ada pemimpinnya, nggak ada sekat. Benar. Cuman artinya kan pasti warga juga paham. Oh, ini pimpinan punya waktu terbatas. Jadi tak. Mungkin nggak bisa ketemu, Bang, nih gue surat gue ituin. Nggak mungkin kita nggak akan sikapi itu. Bang, ngapain punya tim baca? Baca semua. Ini apa masalahnya? Kan ada titipan pesan juga nih. Saya ada satu lagi. Pasukan Orange dan lain-lain itu Bang sangat membantu kami. Sangat dibutuhkan. Mas Pram bilang kemarin setahun kita perpanjang 3 tahun. Itu dia tuh. Loh iya sekarang lapangan kerja kebuka. Jakarta jangan kita bilang tiap hari. Tiap menit itu yang namanya sampah banyak. Nah, bisa dibuang orang, bisa dibuang angin. Terus sungai-sungai ya, artinya kan begitu. Tinggi, jadi memang kemarin yang kita dengar katanya kan sejak Bang Ahok nggak ada, PSU berkurang. Iya, kabarnya begitu. Hilang bahkan. Nggak bisa begini. Ini apa permasalahan? Ini mungkin dalam tanda kutip, mungkin kembali anggaran kemarin kepotong. COVID, 3 tahun loh. Iya. 3 tahun pandemi itu membuat kita semua kolab. Dan semua kelabakan soal ngatur-ngatur. Bayangin, mungkin Jakarta berkurang, daerah lain lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Nah sekarang udah alhamdulillah kan. Udah mulai recovery kan. Tapi begitu recovery, transisi pemerintahan ini problematiknya beda lagi nih. Betul. Anggaran tuh kan berubah komponennya. Iya kan, artinya ya itu bagiannya. Itulah makanya diperlukan yang namanya Pramono Anung. Iya. Bukan kita tahu benar. Pramono Anung 10 tahun di istana. Dekat dengan pimpinan istana, orang baik dapur, yang bakal selesai maupun yang baru. Dan ini diperlukan banget nih. Makanya kemarin kan Mas Pram bilang begitu Pak Jokowi dengar dia dicalon, dia Pak Jokowi katanya terbahak-bahak. Makanya mungkin bilang rasain lu. Iya benar. Gitu kan. Kadang-kadang kita membaca pola tingkah para pemimpin itu lucu-lucu ya. Tapi dalam hal ini mungkin tertawa Pak Jokowi dalam arti dia mensyukuri juga gitu. Karena bukan orang yang tidak tahu apa-apa yang akan mengelola Jakarta. Karena bagaimanapun kan dulu Pak Jokowi pernah jadi gubernur di sini, pasti ada cita-citanya yang pengen dia lihat. Pak Jokowi itu jadi gubernur gara-gara diantar opletnya Sidul. Saya masih punya foto tuh. Masih kita punya foto. Pasti udah disetting, jangan-jangan ini pemain figurannya ditaruh. Serius saat itu, Dul, turun mau hit oplet, siap. Wah, dalam tanda kutip maaf loh, kita gotong royong, ayo rame-rame. Ya karakter PD Perjuangan begitu. Gitu. Ini Bang, ini closing statement. Jadi coba dengan bahasa Bang yang renyah, gurih, enak banget didengar. Yakinkan ke anak-anak muda kita di Jakarta bahwa memang Bang Dul, Mas Pram dan Bang Dul adalah kira-kira yang bisa kita serai harapan bahwa Jakarta akan menjadi lebih baik dan lebih menyala katanya. Silakan Bang Dul. Iya tentu maaf, mungkin saya ini udah 63, Saya ini kan tinggal sisa waktu. Saya ingin manfaat. Kalau nggak ngapain saya maju. Udah sendiri aja, tapi enggak. Saya punya tugas lain yaitu untuk Jakarta. Tapi pastilah nggak mungkin Jakarta selesai dalam waktu 5 tahun. Tapi minimal fondasi-fondasi sudah harus kita tinggalkan. Maaf Bang Anies sudah bikin misalnya resapan. Kemudian Ahok bikin turap. Ini lanjutkan semua.
Jangan, oh dia proyek dia, jangan. Proyek dia, nggak perlu, nggak bisa begitu. Karena ada duit rakyat di situ. Karena ada pertanggungjawaban kepada masyarakat kan. Misalnya tentang normalisasi, apakah masih perlu? Perlu. Apakah naturalisasi perlu? Perlu. Tinggal kan kita bagi nih. Makanya kenapa 5 tahun? Oke, turap berapa tahun? 2 tahun cuma sekian kilo. Oke, panjangnya lagi sekian kilo. Nggak mungkin jebrak turap doang, drok infrastruktur jalan habis duit. Nggak bisa. Jadi itulah kenapa dibagi. Itulah maaf, makanya kan maaf. Kita ini Partai PD Perjuangan berharap GBHN itu kembali lagi. Supaya agar siapapun pimpinannya proses berlangsung. Generasi emas tahun 2045 itu tidak terputus ya. Tidak terputus. Itulah kenapa saya sama Mas Pram ditugaskan dan kita siap untuk. Artinya masyarakat Jakarta, ayo kita bangun kota kita dan tidak ada lain, kita harus kerja keras untuk memberikan kesejahteraan. Itu aja yang bisa kita lakukan. Iya, dan kita minta tentunya Jakarta benar-benar makin menyala. Menyala. Terima kasih. Terima kasih. Semoga